Mohon izin, perkenalkan nama saya Siti Zaima. Saya merupakan perwakilan dari kelompok untuk mewawancarai Ibu. Apakah boleh? Ya, silakan. Ya. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal tentang kaulinan barudak dan saya harap Ibu memberikan pengalamannya waktu dulu. Yang akan saya tanya itu tentang seputar kaulinan barudak dalam kearifan lokal budaya Sunda. Jadi yang pertama, apa kaulinan barudak yang sering Ibu lakukan waktu dulu? Oh, jadi berkaitan dengan permainan zaman dulu ya. Iya. Jadi share pengalaman saja ya. Ibu kebetulan masuk SD itu tahun 2000-an. Pada tahun itu sedang rame-ramenya seperti hanya pecele, kemudian boy-boyan, lompat tali, karet ya dengan karet, dan masih banyak lagi. Jadi sangat ramai sekali pada zaman itu tentang permainan atau kaulinan pada barudak lah gitu ya kalau bahasa Sundanya. Ya, terus bagaimana cara Ibu melakukannya gitu? Cara permainannya. Ya, cara permainannya bagaimana gitu? Tentu sajanya zaman dulu kan masih kurangnya penggunaan gadget. Otomatis pas sekolah itu kalau waktu istirahat mungkin kami bermain tentang wanita ataupun laki-laki, semuanya bergabung. Kita ambil contoh misalkan lompat tali ya seperti itulah, menggunakan tali karet ya, karet gelang, kemudian disatu-satukan, kemudian dua orang di sisi itu ya memegang, kemudian kami melompat-lompat seperti hanya tidak mempunyai beban lah pada zaman dahulu ya, seru banget ya pasti. ya. Kemudian salah satunya lagi misalkan boy-boyan yang paling seru itu, dimana kita itu belajar untuk melempar tumpukan dari genteng, kemudian orang yang berhasil mungkin harus genteng itu disusun kembali ya, dengan cara ya gitulah tantangannya itu. Seperti melempar bola yang kena berarti ulangi lagi gitu, seperti itu gambarannya. Baik, menurut Ibu, permainan apa yang paling menyenangkan saat dilakukan bersama teman-teman Ibu waktu dulu? Kalau Ibu sering itu ketika SD ya, yang paling menyenangkan itu antaranya boy-boyan dan kasti. Pasti kan salah satu olahraga, tapi juga ya asik lah itu bermain kasti. Baik, bagaimana perasaan Ibu saat melakukan permainan yang disukai itu? Tentunya perasaan anak kecil itu seperti tanpa beban, yang melupakan seperti tugas sekolah atau yang lainnya saat-saat bersama dengan teman-teman di SD maupun bahkan sampai SMP pun masih ada permainan seperti itu. Jelas itu sangat menyenangkan, dan kalau diingat-ingat lagi zaman sekarang seperti ingin kembali lagi ke zaman itu. Saking menyenangkannya. Baik, dengan melakukan permainan tersebut, apa yang dapat Ibu pelajari gitu? Contohnya tadi tentang boy-boyan ya. Berarti dari segi kita itu ketepatan dalam melempar. Kemudian dari segi kebersamaannya juga bisa diambil pelajaran, dan masih banyak lagi lah. Yang penting itu sangat bermakna dan sampai sekarang masih diingat. Jadi apa perbedaan kaulinan barudak lembur dengan permainan modern seperti sekarang, seperti game online? Apa perbedaannya gitu? Jelas sekali perbedaannya kalau melihat anak zaman sekarang ya. Kalau maka seperti contoh game online, berarti kan seperti sibuk masing-masing. Adapun interaksi dengan lawan mainnya kan berjauhan gitu, sambil fokus ke smartphone HP tersebut. Kalau zaman dahulu itu sangat kental sekali itu kebersamaannya. Ketika misalkan kita terjatuh, teman-teman kan ikut ya, seperti empati dan lainnya, itu sangat kental sekali. Beda sekali dengan zaman sekarang. Jadi
mengapa kaulinan ini sekarang jangan dimainkan di zaman sekarang gitu, dan apa tantangan untuk terus melestarikannya gitu di zaman modern ini? Kenapa jarang? Ya jarang. Mungkin pasti akibat perkembangan zaman, peradaban juga, dimana teknologi sekarang itu makin canggih ya. Kemudian minat terhadap kaulinan tersebut juga berkurang dari anak-anak. Mungkin ada beberapa cara yang pernah ibu lihat ya, baik itu di media sosial, media televisi, bahkan misalkan diadakannya kegiatan-kegiatan khusus untuk membudayakan kaulinan barudak tadi ya, yang sering dilaksanakan di lembur. Banyak sekali tontonan misalkan dengan menggunakan teknologi pada masa kini ya, AI dan lain-lain, mempertontonkan bagaimana serunya anak-anak pada zaman dahulu dengan kebersamaannya itu melaksanakan permainan tadi. Ya mungkin itu sedikit banyak pasti akan memantik peminat daripada anak zaman sekarang ya, supaya oh ini seperti ini ya, zaman dahulu sangat menyenangkan gitu. Baik, yang terakhir ya Ibu, apa saran Ibu untuk membudayakan kembali kaulinan barudak di sekolah atau di kampung? Di kampung, kalau saran sih lebih kepada apa ya, kan kalau di kampungnya ada perkumpulan pemuda, katakan anak-anak laki-laki suka berkumpul. Kalau ketika ibu belajar suka mereka itu berbicara ya, bahwa di kampung itu suka bebarengan gitu kita. Mungkin bisa dalam perkumpulan itu mereka misalkan lebih banyak membicarakan tentang kaulinan yang sifatnya itu tidak menggunakan smartphone. Kemudian misalkan ibu sendiri, katakan anak zaman dahulu, misalkan gabung di kumpulan tersebut, kemudian menceritakan kembali bagaimana keseruannya. Mungkin dengan cara seperti itu bisa ya mengajak untuk membudayakan dari permainan zaman dahulu. Ya Ibu, ini wawancaranya mungkin sudah selesai. Terima kasih sudah memberikan pengalaman yang berarti bagi kami. Ya terima kasih banyak. Semoga lancar ya untuk tugasnya. Ya Ibu, terima kasih.